Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini sesuai janji saya bakal coba gaming test kedua HP ini, Redmi 9 dan Tecno Spark 7 Pro. Soalnya makin kesini posisinya Redmi 9 agak sedikit kegeser ya, soalnya banyak banget HP yang dari kelas entry level mulai berdatangan. Dari mulai HP ini contohnya, di sini memiliki spesifikasi yang sama dengan Redmi 9. Bahkan mungkin posisinya Redmi 9 udah mulai terancam ya guys ya. Kemarin Infinix Hot 10s udah launching di harga 1,8 jutaan. Dan HP ini pun juga di launching dengan harga 1,8 jutaan. Dan Redmi 9 ini mulai agak banting harga ya. Kalau nggak salah harganya sekarang di kisaran 1,7 jutaan untuk varian yang tertingginya ya guys ya. Jadi mungkin HP Redmi 9 ini bakalan terancam. Dan kita bakal coba uji gaming testnya. Gimana performanya Redmi 9 dan siapa yang menang buat battle gaming kali ini. So daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi sebelum gaming testnya kita bakal coba ngejelasin spesifikasi sedikit dari kedua HP ini. Soalnya itu hal yang paling mutlak ya guys ya sebelum kita mulai gaming testnya. Nah, kedua HP ini memiliki spesifikasi yang cukup berbeda. Di sini Redmi 9 memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+ dengan layarnya dilindungi dengan Corning Gorilla Glass seri 3. Lalu si Tecno Spark 7 Pro ini memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi 720p aja alias SD plus aja ya guys ya. Jadi itu dia kekurangan dari HP ini. Tapi HP ini memiliki refresh rate 90Hz. Itu nilai poin yang penting ya guys ya kalau menurut saya. Soalnya saya belakangan ini lebih nyaman di HP dengan refresh rate tinggi. Contohnya 90Hz ataupun 120Hz. Lalu untuk chipsetnya kedua HP ini sama. Menggunakan MediaTek Helio G80 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Ya, ini hal yang paling menarik dari kedua HP ini, makanya kita battlein aja. Nah, untuk versi Android-nya, Redmi 9 di sini masih Android 10 dengan UI-nya yaitu MIUI 12.0.3. Lalu Spark 7 Pro ini memiliki versi Android 11 dengan UI-nya yaitu HiOS 7,5. Lalu untuk skor Antutunya sendiri saya agak sedikit bingung dengan Redmi 9. Di sini untuk versi Antutunya sama yaitu 9,0.8. Cuman untuk masalah skornya cukup lumayan beda jauh ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri si Redmi 9 mendapatkan skor di kisaran 184 ribuan. Terus juga Tecno Spark 7 Pro ini mendapatkan skor di kisaran 239 ribuan. Ya, jadi di sini agak sedikit bingung ya guys ya. Si Redmi 9 ini untuk masalah GPU-nya tidak kedeteksi di versi Antutu 9,8. Tapi ini cuma masalah skor, jadi nggak usah dipikirin terlalu dalam ya guys ya. Nah, untuk skor Geekbench 5 pun juga kedua HP ini nggak jauh beda kok untuk masalah skornya. Di sini single core-nya Redmi 9 mendapatkan di kisaran 349 dan multicore-nya mendapatkan di 1275. Lalu Spark 7 Pro untuk single core-nya mendapatkan di 364 dan multicore-nya mendapatkan di 1249 ya guys ya. Jadi untuk masalah skornya kedua HP ini untuk single core dan multicore nggak jauh beda ya guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri kedua HP ini memiliki kapasitas yang hampir sama. Di sini Redmi 9 memiliki kapasitas baterai 5020 mAh dan Tecno Spark 7 Pro ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh aja. Untuk pengisian daya cepatnya di sini Redmi 9 hingga 18 watt dan Tecno Spark 7 Pro ini belum tahu ya guys ya apakah dia memiliki fitur fast charging atau enggak. Takutnya cuma 10 watt aja. Nanti kita bakal coba bahas di video selanjutnya aja untuk masalah full reviewnya dari HP ini. Oh ya, untuk varian kedua HP ini Redmi 9 memiliki varian yang 4/64 dan Tecno Spark 7 Pro ini memakai varian yang 6/64 guys. Jadi langsung aja kita mulai gaming testnya. Nah, di sini saya punya 4 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game yang paling berat, game yang paling burik, sampai game yang paling ringan. Nah, di sini ada game yang paling berat dan paling burik di Play Store yaitu game FF. Yang lainnya nggak bukan ya guys ya. Terus juga game yang kedua adalah game Mobile Legends seperti biasa, game yang wajib dimainin. Lalu game yang ketiga adalah game Call of Duty. Kenapa nggak PUBG Mobile? Ya, soalnya PUBG Mobile kita kemarin udah tes ya guys ya. Dan alhasil sebenarnya kedua HP ini buat main game PUBG Mobile bisa ngelibas dengan cukup baik. Dan kita bakal coba buat main game CODM untuk sekarang. Terus juga game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Game yang paling mutlak buat dimainin ya guys ya. So, jadi langsung aja kita mulai buat gaming testnya. Di sini langsung aja kita main game yang pertama yaitu game FF. Nah,
Sebelum main game, saya ngasih tahu dulu nih untuk teman-teman. Saya nggak pakai Insto buat video kali ini. Tapi tenang aja, saya lagi belajar buat nggak pakai Insto pas main game. Soalnya saya pengen ngelatih mata saya biar kuat gitu loh, buat ngadepin keburikan dari game. Jadi langsung aja kita main game tanpa install ya guys ya. So, untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting di rata kanan dengan filternya yaitu Ocean. Kita aktifin ya guys ya. Nah, lalu untuk FPS sendiri kedua HP ini mendapatkan FPS di kisaran 38 sampai 44 FPS. Ya, terkadang ada sedikit frame drop ya guys ya di kisaran 25-an FPS, tapi itu jarang juga sih untuk frame dropnya separah itu. Lalu untuk baterainya sendiri buat main game kedua HP ini nggak terlalu boros ya guys ya. Di sini Redmi 9 pas main game selama 20 menit cuman berkurang 9%-an. Terus juga Tecno Spark 7 Pro ini cuman berkurang di kisaran 8%-an aja. Ya, Redmi 9 agak cenderung lebih boros ya untuk masalah baterainya. Mungkin karena ini faktor usia juga guys ya. Terus juga untuk masalah baterai sangat berpengaruh kepada layar ya guys ya. Kalau misalkan layarnya Full HD Plus bakalan agak sedikit boros. Tapi kalau misalkan 720p doang alias SD Plus doang bakalan lebih irit ya guys ya. Lalu juga untuk suhunya kedua HP ini sama kok, mendapatkan suhu yang stabil di kisaran 45 derajat Celcius buat main game guys. Lalu selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini cuma mendapatkan di settingan high aja guys ya, belum sampai settingan ultra. Ya, semoga kedepannya kedua HP ini bisa mendapatkan di settingan ultra ya guys ya. Alhasil kita bakal coba settingan high dengan fitur AFR-nya kita aktifin. Lalu alhasil kedua HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil di kisaran 45 sampai 60 FPS. Ya, paling kalau misalkan stabilnya sih di kisaran 50-an FPS. Kalau misalkan drop paling di kisaran 30-an FPS aja. Yang menurut saya itu pun juga dropnya nggak terlalu sering-sering banget. Di sini jarang banget dan minim banget frame drop ya guys ya. Kedua HP ini buat main game Mobile Legends sangatlah recommended banget. Lalu untuk baterainya sendiri Redmi 9 di sini berkurang cuman sekitaran 7%-an aja. Dan Spark 7 Pro ini berkurang cuman 5%-an aja guys ya. Buat main game Mobile Legends sekitaran 1 match-an. Nah, 1 match itu sekitaran 15 menitan ya guys ya. 15 sampai 20 menit. Ya, pokoknya sekitaran segitu. Terus juga untuk suhunya si Redmi 9 di kisaran 44 derajat Celcius dan Tecno Spark 7 Pro di kisaran 42 derajat Celcius ya guys ya. Jadi untuk masalah suhunya kedua HP ini nggak terlalu panas banget buat main game Mobile Legends ini ya guys ya. Lanjut ke game yang ketiga yaitu game Call of Duty Mobile alias game yang paling sepi di Play Store ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini mendapatkan di settingan dengan grafiknya yaitu rendah, lalu frame rate-nya yaitu high. Alhasil kita bakal coba settingan seperti itu ya guys ya. Dan untuk FPS sendiri kedua HP ini di mode multiplayer kita mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 55-an FPS yang menurut saya itu udah cukup stabil banget ya guys ya. Paling stabilnya itu di kisaran 50-an FPS ya guys ya. Kalau misalkan drop itu sampai 30 FPS. Walaupun begitu tapi di sini jarang banget terjadi frame drop buat main di mode multiplayer ini. Lalu kita pindah ke mode Battle Royale-nya. Nah, di mode Battle Royale ya, kedua HP ini mendapatkan FPS di kisaran 40-an FPS, tepatnya 35 sampai 40 FPS. Dan kalau misalkan drop paling di kisaran 20-an FPS. Tapi di sini frame dropnya itu pas lagi berhadapan dengan musuh ataupun pas lagi pertengahan game aja, atau enggak pas suhunya mulai agak sedikit panas dari kedua HP ini. Dan frame dropnya itu jarang banget terjadi ya guys ya. Alhasil kedua HP ini buat main game sekelas CODM masih bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu untuk baterainya sendiri di sini Redmi 9 berkurang 9%. Terus juga Spark 7 Pro ini berkurang cuman 8%-an aja. Lalu untuk suhunya kedua HP ini nggak terlalu panas, yaitu di kisaran 45 derajat Celcius ya guys ya. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting tertinggi dengan 60 FPS-nya kita aktifin ya guys ya. Kita bakal coba untuk settingan seperti ini. Apakah kedua HP ini kuat? Kita bakal coba buktiin aja guys ya. Nah, untuk FPS sendiri di sini Redmi 9 mendapatkan di kisaran 20 sampai 29 FPS. Yang menurut saya ini agak sedikit bener-bener berat ya guys ya buat main game Genshin Impact di Redmi 9. Sama halnya dengan Tecno Spark 7 Pro ini, kita mendapatkan FPS di kisaran 21 sampai 32 FPS aja. Ya walaupun begitu FPS-nya nggak jauh beda ya dari kedua HP ini. Tapi yang jelas kedua HP ini buat main game Genshin Impact emang bener-bener cukup berat untuk settingan seperti ini. Saya saranin mendingan di settingan low dengan 60 FPS aja. Untuk settingan seperti itu mungkin bakalan lebih stabil daripada settingan seperti ini. Lalu untuk baterainya sendiri Redmi 9 di sini berkurang 12%. Lalu si Spark 7 Pro ini berkurang cuman 10%-an aja pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Lalu untuk suhunya dari kedua HP ini Redmi 9 di kisaran 52 derajat Celcius dan Tecno Spark 7 Pro ini di kisaran 50 derajat Celcius. Memang Redmi 9 agak sedikit panas ya guys ya buat main game Genshin Impact. Yang terakhir kita masuk kesimpulan.
So, untuk masalah kesimpulannya, kedua HP ini masih recommended banget ya guys ya, dengan performa yang cukup memadai. Di sini buat main game-game yang tadi kita udah sebutin bisa ngelibas dengan cukup baik, kecuali game Genshin Impact. Kalau misalkan kalian pengen main, mendingan di settingan low aja guys ya. Yang penting kedua HP ini masih oke banget buat main game Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile masih bisa ngelibas dengan cukup baik. Ya, hasil kedua HP ini masih recommended banget untuk teman-teman yang pengen beli. Tinggal teman-teman aja yang pengen pilih layarnya yang bagus atau layarnya yang burik. Tinggal teman-teman yang pilih aja. Tapi sejauh ini saya juga cukup salut dengan Redmi 9 ya guys ya. Walaupun usianya udah hampir setahun, tapi HP ini masih bisa bersaing dengan HP yang beredar di pasaran untuk saat ini. Contohnya kayak Infinix Hot 10s, si Tecno Spark 7 Pro ini. Ya, intinya kedua HP tersebut, Tecno Spark 7 Pro dan Infinix Hot 10s, bisa bersaing dengan Redmi 9. Begitu juga Redmi 9 bisa ngelibas kedua HP tersebut ya guys ya. Jadi kedua HP ini kalau misalkan penilaian saya buat main game masih enak banget ya guys ya, dengan MediaTek Helio G80. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai pembahasan dari gaming test kedua HP ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika reaksi dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @radapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Aduh, bahaya juga nih posisinya Redmi 9. Besok launching apa lagi ya?